Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya Pak. Iya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bina Hafifah dari IPS Sriwangi. Iya. Sedang menjalankan tugas KKN untuk mewawancarai guru di SMA. Iya. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan gitu, dan Bapak bisa menjawabnya. Siap, insya Allah kalau ada yang bisa dijawab, dijawab. Ya. Mulai aja ya Pak ya. Iya. Yang pertama itu, apakah di saat pembelajaran Bapak mendapat siswa yang kurang memahami materi? Ketika penyampaian materi oleh saya terhadap siswa di dalam pembelajaran, tentu pasti ada siswa yang kurang paham. Terkadang siswa kurang mampu menguasai literasi digitalnya, jadi mereka jarang membaca instruksi, langsung ke pertanyaan atau langsung ke instruksi selanjutnya, sehingga siswa itu kadang gagal paham gitu, sehingga mereka sebelum apa-apa sudah Pak nanyain secara pribadi lewat WA dan lain-lain, sehingga mereka mendapatkan kesulitan. Jadi kesulitannya adalah siswa itu kurang memahami instruksi apa yang disampaikan. Jadi tidak dibaca terlebih dahulu. Tidak dibaca terlebih dahulu. Itu yang kedua, mereka terlalu panik, takut kehabisan waktu dalam pengumpulan tugas atau pengerjaan tugas atau penerimaan materi, sehingga mereka itu mudah panik, riweuh, gempur dan lain-lain, sehingga siswa tersebut mengalami kesulitan dalam menangkap materi sebetulnya. Dikejar deadline. Nah, seperti dikejar deadline, seperti dikejar waktu dan dirurusu, padahal sebetulnya tidak ada batas waktu lebih. Memang untuk jam tertentu ketika ada tugas dikumpulkan dalam batas waktu tertentu. Tapi kalau pada saat materi sebetulnya tidak dikejar waktu, yang penting mereka paham dan disampaikan pertanyaannya seperti apa. Dan kita pun alhamdulillah di Google Classroom, di aplikasi pembelajarannya, terkadang komunikasi tetap berjalan, pertanyaan oleh siswa disampaikan, kami pun langsung menjawab. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi permasalahan terhadap siswa yang kurang memahami materi? Ketika saya mendapatkan siswa yang mengalami kesulitan atau kendala pemahaman materi, ya kami secara mengulang kembali materi yang sebelumnya disampaikan. Jikalau masih ada kendala dalam penyampaian materi atau pemahaman secara penguasaan materi oleh siswa, kami pun akan menyampaikannya secara japri. Dan kesulitan, kita masih punya aplikasi lain, yaitu bisa menggunakan Google Meet. Jadi kita bisa langsung bertatap muka di Google Meet, jadi menyampaikan kembali materi yang disampaikan di Google Classroom. Kalau di Google Classroom kan lebih ke materinya itu biasanya media ya, baik tulisannya, video, gambar dan lain-lain, yang mungkin akan mendapatkan kesulitan dalam pemahaman materi oleh siswa. Sehingga ketika ada kendala, saya coba komunikasikan. Kalau memang masih ada kendala di chat tersebut atau pemahaman materi, baru saya buka pertemuan di Google Meet. Kita bahas materi yang mereka dianggap sulit seperti itu. Jadi bisa ditanyakan langsung. Bisa ditanyakan langsung oleh siswa, terus kita pun tahu kesulitan siswa itu ada di mana. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk mengawasi siswa dalam satu kelas? Bagaimana? Mengawasi siswa dalam satu kelas untuk saya pribadi, karena saya misalkan jam itu dari jam pertemuannya itu dari jam 7.30 sampai jam 9, dari jam 7.30 sampai jam 8.20, itu terus dicek kehadirannya tiap saat. Misalkan jumlah yang ikut PJJ itu ada 30 orang,
Yang 1 jam setelah pembelajaran PJJ baru ada 20 orang, berarti 10 orang lagi belum masuk kan, belum hadir. Terus saya update yang sudah hadir di pembelajaran PJOK sudah 30 orang dari 20 orang. Baru 20 orang dari 30 orang. Dia terus diupdate setiap saat. Ketika 10 menit mau berakhir pembelajaran, baru saya langsung silakan 10 menit terakhir pembelajaran PJOK, PJJ masih ada 10 menit untuk melakukan pengabsenan. Kalau pada saat itu hanya pengabsenan saja atau daftar hadir saja yang dibutuhkan. Tapi kalau dalam bentuk tugas sama 10 menit mau berakhir, kami selalu mengingatkan silakan tugas pengumpulan tinggal 10 menit lagi. Kalau sudah selesai dari batas yang ditetapkan atau yang ditentukan, ya kami anggap mereka tidak hadir gitu. Dan lalu di follow up melalui wali kelas dan melalui orang tuanya di rumah. Apakah anak ini memang tidak mengikuti pembelajaran PJJ itu karena kendalanya memang seperti tadi saya sampaikan, memang ketiduran atau tidur di rumah, atau memang tidak ada jaringan atau tidak ada akses internet seperti itu. Jadi saya tidak langsung menjudge anak ini, oh alfa atau tidak ikut pembelajaran. Barangkali ada kendala mereka itu yang mungkin memang ketiduran atau sudah pagi-pagi tidur lagi, atau memang dia tidak dapat mengakses internet karena tidak memiliki kuota, atau memang tidak ada jaringan seperti itu. Ya, mencari informasi terlebih dahulu ke wali kelas, lalu ke orang tua. Setelah ada komunikasi, baru diberikan kesempatan. Silakan untuk mengikuti susulan di jam sekian. Kalau memang tidak mengikuti, oh berarti artinya memang anak tersebut tidak hadir. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan jawaban dari Bapak puas, bermanfaat, dan bisa diambil poin-poinnya lah seperti ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat siang ya Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wina Kripa dari SMA ini. Di sini saya sedang menjalankan tugas akademik ya, untuk mewawancarai dulu di SMA gitu. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak seputar pembelajaran Daring. ya. Oh, daring. Langsung saja ya Pak ya. Pertanyaan pertama itu bagaimana pengoptimalan kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi ini? Optimalnya ya kalau masa pandemi ini Selanjutnya, bagaimana peran guru untuk mengatasi apabila siswa mengalami kesulitan mengakses internet? ya kalau siswa yang sulit sekali mengakses internet, kita usahakan kalau seperti itu kita beri setelah mereka datang ke sekolah kita kasih bahan kerja. Kalau yang memang tidak bisa sama sekali susah. Jadi memberikan bahan ajar. Nah,
variasi lah.